warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andri Wicaksono dan bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang project Biz Learning yang kami kerjakan. Yang pertama yaitu ada profil mitra. Untuk profil mitra kami dari project Biz Learning yaitu kepegawaian di Politeknik Negeri Banyuwangi. Kepegawaian di Politeknik Negeri Banyuwangi ini sangat penting dalam mengurus dan mengelola sumber daya manusia yang ada di Politeknik tersebut. Kepegawaian ini sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan administrasi dan manajemen yang melibatkan pegawai di Politeknik Negeri Banyuwangi. Permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu tentang efisiensi waktu karena pembuatan dokumen SKP masih dilakukan secara manual dengan cara menginputkan data satu persatu pada pegawainya. Hal itu membuat waktu pemrosesan pembuatan SKP menjadi lebih lama. Solusi yang kami tawarkan berdasarkan masalah-masalah yang disebutkan tadi adalah aplikasi sasaran kinerja pegawai berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan admin kepegawaian untuk membuat, mengelola, dan melacak dokumen SKP secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widura Hasta Sasangka. Di sini saya akan menjelaskan mockup dari aplikasi sasaran kinerja pegawai. Nanti mockup ini sebagai gambaran untuk tampilan aplikasi. Langsung saja, di sini halaman yang pertama kali dilihat user adalah halaman login. Halaman login ini terdiri dari input user, username, dan password, dan tombol login. Nanti input username dan password ini itu mengambil dari data API. Lalu setelah login akan ditampilkan beranda. Jadi beranda ini akan menampilkan list periode SKP yang dibuat oleh pegawai. Nah, lalu di atasnya ini ada tombol tambah SKP. Di dalam card ini juga itu terdiri dari tanggal, jadi periode, rentan waktunya, rentan waktu SKP, lalu di sini ada matriks, lalu ada detail SKP, lampiran, dan evaluasi pegawai. Dan di atasnya ini, di pojok kanan atas dari card itu ada dua opsi ubah dan hapus. Jadi mungkin ada kesalahan dari pegawainya sendiri atau tanggalnya, itu bisa diubah berdasarkan periode yang ditentukan. Lalu bisa opsi hapus jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi periodenya. Lalu setelah beranda kita beralih ke profil. Nah, ini merupakan profil pegawai dari SKP. Jadi pegawai yang terdaftar sebagai PNS nanti bisa mengisi SKP. Lalu profilnya akan ditampilkan seperti ini. Profil di sini itu terdiri dari beberapa informasi, beberapa data, yaitu nama, NIP, unit kerja, atasan, pangkat, dan jabatan. Lalu di sampingnya itu ada foto profil. Lalu selanjutnya itu ada sasaran. Jadi ini merupakan kumpulan sasaran yang dibuat oleh pegawai. Nanti akan didaftarkan di sini. Ini berdasarkan dari periode. Lalu di pojok kanan atas itu ada tombol tambah sasaran. Lalu di sini, jadi ini mungkin akan dipencet oleh pegawai, lalu akan menampilkan seperti ini. Jadi halaman tambah SKP. Di halaman tambah SKP itu disediakan card form itu. Lalu ada beberapa data sasaran kinerja atasan, lalu di bawahnya ada sasaran kinerja pegawai, lalu di bawahnya ada indikator. Nanti sasaran kinerja atasan ini akan ditampilkan dengan drop down gitu. Jadi nanti
pegawai ini akan ditentukan atasannya. Lalu sasaran kinerja atasan akan ditampilkan berdasarkan dropdown. Lalu di bawahnya ada sasaran kinerja pegawai. Nanti pegawai itu akan bisa menginputkan sasaran yang sasaran yang ditentukan. Lalu di bawahnya ada indikator. Nanti di samping ini ada tombol tambah, nanti bisa ditambahkan gitu. Setelah itu ini merupakan detail sasaran. Jadi setelah ini daftar sasaran itu bisa diklik, akan menampilkan halaman detail. Jadi halaman detail ini terdiri dari data sasaran kinerja atasan, lalu intervensi sasaran dan ukuran keberhasilan, dan bukti dukung juga. Setelah itu kita beralih ke halaman admin. Jadi ini merupakan halaman admin yang pengelola utama, yaitu ketika login tadi, ini juga admin bisa menginputkan di sini. Jadi admin bisa login. Lalu setelah login, admin akan ditampilkan halaman beranda. Halaman berandanya yang sangat sederhana, yaitu ada kata-kata selamat datang, lalu foto profil, lalu di sini ada nama admin. Di halaman admin kita bisa lihat di sidebar ini ada beberapa menu: beranda, profil pegawai, permission, roles, dan user. Profil pegawai ini dimasukkan untuk daftar pegawai yang terdaftar, untuk pegawai yang diizinkan untuk mengisi SKP. Di sini ada data username, NIP, nama pegawai, jabatan, dan aksi. Aksi ini bisa menghapus dan mengubah data pegawai. Jadi admin itu bisa menghapus dan mengubah data pegawai. Lalu selanjutnya ada roles. Roles ini peran. Jadi ada beberapa peran, yaitu admin, pejabat penilai, dan pegawai. Jadi pegawai itu bisa saja mempunyai dua jabatan, pejabat penilai dan pegawai. Lalu di sini ada nama username. Itu di menu user itu terdapat list berupa data user, antara lain username, roles, dan email dari pegawai. Lalu yang terakhir ini bukan permission, jadi hak akses. Jadi user itu bisa ditentukan hak aksesnya di sini. Misal admin itu bisa mengelola data pegawai, sedangkan pegawai tidak bisa mengelola data pegawai lainnya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari proyek yang kami kerjakan adalah pengerjaan aplikasi penilaian sasaran kinerja pegawai di Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan solusi yang efektif yang dapat kita berikan kepada admin kepegawaian. Dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mitra seperti proses pembuatan dokumen SKP yang masih dilakukan secara manual. Nah, tentu saja hadirnya aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembuatan dokumen sasaran kinerja pegawai. Nah, sekian dari penjelasan mengenai proyek yang kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.